Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'da. Baik, kita akan lanjutkan kajian tafsir dari juz ke-29 dan kita memasuki surat baru, surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij ini sebenarnya penyempurna daripada surat sebelumnya, surah Al-Haqqah. Karena dalam surah Al-Ma'arij ini juga banyak menceritakan tentang peristiwa dan kejadian tentang hari kiamat. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa surah Al-Ma'arij ini mukammilat, sebagai penyempurna daripada surah Al-Haqqah, surah sebelumnya yang sudah kita bahas. Baik, kita akan baca surah ini baru kita jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'ah lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yauma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, seseorang telah meminta azab yang pasti akan terjadi kepada Allah. Bagi orang-orang kafir tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab itu. Dari Allah, pemilik tempat-tempat yang tinggi, para malaikat dan ruh naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Sesungguhnya mereka memandang siksa itu jauh, sedangkan kami memandang siksa itu dekat. Di mana siksa itu akan datang pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang pun teman setia yang menanyakan temannya. Padahal mereka saling melihat. Orang-orang yang berbuat durhaka itu menginginkan sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari tersebut dengan anak-anak mereka, dengan istri dan saudara mereka, ataupun keluarga yang melindunginya di dunia.
dan seluruh orang di bumi, kemudian dia mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sa'an bi adzabi waqi'. Sa'ala telah bertanya, sa'ilun orang yang bertanya. Tapi yang dimaksud sa'ala di sini artinya meminta. Telah meminta orang yang meminta bi adzabi waqi', dengan azab yang pasti terjadi. Siapa orang yang meminta azab dalam ayat ini? Kenapa orang ini minta azab kepada Allah Subhanahu wa taala? Terjadi silang pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud sa'il di sini, orang yang meminta azab adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam geram dengan beberapa kabilah yang berkhianat, membunuh banyak para sahabat dari pakar-pakar Quran. Jadi ada beberapa kabilah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diutus kepada mereka pakar-pakar Quran. Tapi kemudian pakar-pakar Quran sebanyak 70 orang yang dikirim Rasul malah dibantai dan dibunuh. Maka Nabi SAW geram. Kemudian Nabi SAW mendoakan kunut nazilah, meminta keselamatan kepada sahabat-sahabat yang dikirim oleh Rasul untuk mengajarkan Al-Quran, sebagaimana disebutkan riwayatnya dari Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim dalam sahihnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-rak'atil akhirati, adalah Nabi apabila mengangkat kepalanya dari rakaat yang terakhir, yaqul, dia pun berdoa, Allahumma anji Ayyas ibna Rabi'ah, Allahumma anji Salamat ibn Hisham, Allahumma anji al-Walid ibn al-Walid, Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minin, Allahumma shdud wat'ahum ala mudhar, Allahumma ij'alha sinin kasinin Yusuf. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ghifar ghafarahu Allahu laha wa aslam sallamahu Allah. Di antara doanya adalah, ya Allah selamatkan Ayyas ibn Rabi'ah, ya Allah selamatkan Salamah ibn Hisham, ya Allah selamatkan Al-Walid ibn Walid, ya Allah selamatkan orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin, ya Allah berikan peringatan keras kepada Mudhar dan jadikan Mudhar mendapatkan pacaklik seperti pacaklik di zaman Nabi Yusuf. Disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan azab kepada Mudhar agar turun pacaklik kepada mereka. Ini penafsiran yang pertama yang dimaksud sa'ala sa'il. Sa'il di sini orang yang meminta adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kekeringan kepada kabilah Mudhar. Ada juga para ulama mengatakan maksudnya sa'ala sa'il. Sa'il di sini artinya Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qamar, di mana Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wada'a rabbahu inni maghlubun fantasir. Dan Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, sesungguhnya aku hampir dikalahkan, mananya terancam nyawanya dan diburu nyawanya oleh kaumnya.
Maka Nuh alaihi salatu wasalam berdoa, Rabbi inni maghlubun fantasir, tolong aku. Maka akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ijabah keinginan Nuh, turun azab, banjir yang melulantakkan seluruh kaumnya yang kafir. Tapi ada juga yang mengatakan bukan Rasul, bukan juga Nuh, tetapi yang dimaksud sa'il di sini adalah An-Nadhr ibn Harith, dan inilah pendapat jumhurul ulama. Mayoritas para ulama tafsir ada yang mengatakan as-sa'il dalam ayat ini Nadhr ibn Harith, orang yang sangat memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan An-Nadhr al-Fihri, ada juga yang mengatakan Abu Jahal. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan bahawa sa'il dalam ayat ini adalah An-Nadhr ibnu al-Harith, seperti disebutkan dalam surah Al-Anfal 32. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw tina bi adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, maksudnya Nadhr ibn Harith, ya Allah, jika betul Al-Quran itu sebuah kebenaran, maka hujanilah kami dengan batu-batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Tentu permintaan orang-orang kafir ini meminta azab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah menurunkan azab kepada mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka istihza wa sukhriyah, mengejek Nabi. Mereka hendak mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka orang-orang musyrik datang kepada Rasul dan mengatakan, engkau ini hanya mengancam-ancam kami saja. Kalau kami tidak ikut, engkau akan turun azab. Datangkan azabnya kalau memang engkau ini orang benar. Sebagaimana Allah mengatakan, yasta'jilunaka bil azab. Mereka tergesa-gesa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala azab. Jadi mereka mengejek Rasul. Ketika Nabi SAW memperingatkan mereka, siapapun yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya akan turun azab kepada mereka, mereka mengatakan, mana ada azab? Kalau memang ada azab, turunkan azab itu. Jadi as-sa'il di sini artinya orang kafir, orang musyrik. An-Nadhr ibnu al-Harith, sa'ala sa'ilun bi adzabi waqi'. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lil kafirina laisa lahu dafi'. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir, kalau seandainya betul azab itu turun kepada mereka, tidak ada seorang pun yang dapat menolak azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir itu yang mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta azab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat kalau seandainya azab itu turun kepada mereka, mereka tidak akan sanggup untuk menolak azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala hendak menimpakan kepada mereka sebuah keburukan, siapa yang bisa menolak keburukan yang Allah timpakan kepada mereka? Tidak ada yang sanggup. Secanggih apapun peralatan di dunia ini, kalau sudah azab Allah turun, tidak ada sanggup membendungnya. Lihat bagaimana yang terjadi di Jepang. Kurang apa peralatan teknologi yang mereka miliki, mereka selalu terdepan. Tapi ketika datang tsunami kepada mereka, siapa yang sanggup menahan tsunami itu? Tidak ada yang sanggup menahan tsunami. Luluh lantak juga Jepang dengan tsunami. Atau yang terbaru di negeri kita saja, bagaimana banjir
bandang yang terjadi di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, kemudian di Medan, hampir separuh Sumatera kena, kampung-kampung hilang, bahkan jiwa sampai melayang hampir mencapai 1000 jiwa, belum lagi yang belum ditemukan dari jiwa-jiwa yang hilang. Pengungsian di mana-mana, ribuan manusia kelaparan sampai memancing kriminal penjarahan. Siapa yang bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menimpakan sebuah keburukan kepada sebuah kaum, fala maraddalah, tidak ada manusia yang sanggup mencegahnya. Siapa yang bisa mencegahnya? Pemerintah pun angkat tangan, tidak sanggup mencegahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya orang-orang kafir ini mengira bahwa kalau seandainya azab ini turun kepada mereka, mereka sanggup mencegahnya. Lil kafirina laisa lahu dafi. Maka orang-orang kafir itu tidak sanggup mencegat azab Allah Subhanahu wa taala. Lil kafirina laisa lahu dafi. Jangankan lagi orang kafir, orang-orang yang beriman saja kalau sudah turun musibah tidak ada yang sanggup mencegatnya. Dan terkadang musibah ini kalau sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, terkadang di waktu ketika manusia sedang lalai. Rata-rata musibah itu ketika manusia sedang nyenyak-nyenyak tidur mendekati waktu subuh, tiba-tiba datang banjir. Ataupun di saat manusia sedang sibuk mengejar dunia, lalai, akhirnya datang musibah menimpa mereka. Tentu walaupun kita harus membagi-bagi tentang musibah yang terjadi, kalau memang itu terjadi kepada orang-orang kafir, tentu ini berupa azab yang Allah azabkan kepada mereka. Tapi kalau terjadi kepada orang-orang yang beriman, seperti yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Padang, Medan dan sekitarnya, maka lihat kita akan membagi dua musibah itu. Bisa saja dalam bentuk teguran. Allah Subhanahu wa taala sedang menegur mereka. Karena kita tahu bahwa kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini kembali kepada tangan-tangan manusia. Karena buktinya ada sebagian pengamat lingkungan mengatakan bahwa ternyata banjir yang sangat besar dengan longsornya, dengan lumpurnya, dengan gelondongan kayunya dan begitu seterusnya, menurut mereka karena terlampau banyak pembalakan hutan atau tambang-tambang ilegal atau kerakusan para pejabat yang mereka rakus dengan kekayaan, memperkaya diri mereka sendiri, kemudian membuat tambang-tambang merusak alam sehingga serapan-serapan air itu sudah tidak bisa menampung, maka terjadilah banjir yang tidak bisa diperkirakan. Dan kita bisa lihat hari ini saudara-saudara kita, mereka mengalami luar biasa keperitan hidup yang kita tidak bisa bayangkan. Bagaimana kalau seandainya rumah yang tenggelam itu rumah kita? Bagaimana kalau seandainya mobil yang hanyut dengan banjir itu mobil kita? Uang habis, kemudian kekayaan juga sudah tidak ada. Mereka hanya mengadakan tangan meminta-minta sesuap nasi agar mereka tidak kelaparan. Kita tidak bisa bayangkan. Kalau memang ini sebuah teguran, berarti karena sebuah kemaksiatan yang dilakukan manusia. Tapi kalau terjadi kepada orang-orang yang beriman, yang betul-betul mempertahankan keimanannya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menguji mereka. Apakah mereka sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Karena sabar itu adalah akhlak manusia yang tidak dimiliki malaikat dan juga binatang. Binatang tidak punya akhlak sabar karena kekurangan mereka. Malaikat juga tidak memiliki akhlak sabar karena kesempurnaan mereka. Yang memiliki akhlak sabar itu hanya manusia. Apakah mereka sabar dengan ujian itu ataukah mereka tidak sabar? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
apabila ditimpakan musibah kepada mereka, maka orang-orang beriman akan mengatakan ini semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingin membuat satu pelajaran bahwa dunia ini fana, akhiratlah yang kekal. Karena buktinya yang disombongkan manusia, Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak sesaat saja mengambilnya. Terkadang manusia sombong dengan kekayaan karena rumahnya mewah, karena kendaraannya megah, karena hartanya melimpah. Rumahnya, kendaraannya, kekayaannya, sawahnya, kebunnya sudah tidak bisa lagi dihitung karena kayanya. Mereka sombong. Tapi Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunzi'ul mulka mimman tasha wa tudhillu man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair." Artinya bahwa kalau Allah hendak mengambil sesaat saja, sebagaimana Allah kalau memberi juga sesaat saja. Di sini Allah mengatakan lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang kafir tidak seorang pun yang dapat menolak azab itu. Minallahi dzil ma'arij. Dari Allah lah pemilik tempat-tempat untuk naik. Apa yang dimaksud al-ma'arij di sini? Ada beberapa pendapat tentang al-ma'arij. Ma'arij ini jama daripada mi'raj. Artinya tangga yang melesat ke atas. Ada yang mengatakan maksudnya dzil ma'arij artinya dzil ulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala dzil ulu, pemilik tempat yang tinggi. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian. Sebagaimana Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bahwa zat yang Maha Rahman itu berada di atas arasnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika memerdekakan seorang budak dan ditanya aina Allah, di mana Allah, maka sang budak wanita mengatakan Allahu fis sama, Allah di langit, di atas ketinggian sana. Maka Rasul mengatakan a'tikha fa innaha mu'minah, merdekakan budak ini karena dia seorang wanita mukminah. Ini makna yang pertama dzil ma'arij. Ada juga dzil ma'arij di sini artinya pemilik tingkatan-tingkatan nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Di mana saat Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi nikmat sesuai dengan kadar hamba-hambanya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang bahagia, ada yang sedih, dan begitu seterusnya. Tetapi ada pendapat yang kuat wallahu alam dzil ma'arij adalah makna pemilik ketinggian. Kenapa? Karena sesuai dengan ayat sesudahnya, ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Para malaikat dan juga ruh naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadar waktunya sama dengan 50.000 tahun. Apa maksudnya di sini? Ada yang mengatakan ta'rujul malaikah, malaikat naik turun dari bumi menghadap Allah, kemudian turun lagi ke bumi, kemudian naik lagi menghadap Allah. Maka waktunya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat, ada yang mencatat kebaikan kita di siang hari, ada yang mencatat kebaikan kita di malam hari. Kemudian setelah mereka mencatat kebaikan di siang hari, maka mereka pun naik ke langit di waktu asar. Adapun yang mencatat kebaikan kita di malam hari, mereka naik di waktu subuh. Lah naiknya para malaikat untuk melaporkan kebaikan-kebaikan kita itu dari bumi menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka waktunya dalam sehari itu sama dengan 50.000 tahun perjalanan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud
Naik di sini artinya ruh, arwahun nas, arwahul mukminin, ruhnya orang-orang yang beriman. Saat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruhnya, maka mereka akan dibawa malaikat, kemudian naik ke langit yang satu hari sama kadarnya dengan 50.000 tahun perjalanan. Tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa satu hari sama dengan 50.000 tahun ini bukan cerita tentang alam dunia, tapi cerita tentang alam akhirat. Di mana di akhirat itu satu hari, orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar itu ibarat 50.000 darnya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Jadi kalau seandainya satu hari saja kita berdiri di padang mahsyar, maka berdirinya kita itu sama dengan berdirinya 50.000 tahun kita berdiri di dunia. Dan ini tentu apakah semua manusia akan merasakan lamanya seperti itu? Maka para ulama mengatakan ini hanya terjadi kepada orang-orang kafir saja. Jadi orang-orang kafir ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian para malaikat sibuk naik turun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka satu hari kehidupan orang-orang kafir di padang mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun kehidupan dunia. Anda bisa bayangkan, kita saja hidup di dunia tidak sampai sekian puluh ribu tahun. Umat Nabi SAW itu berkisar 60-70 tahun saja. Kalaupun ada yang lebih 80-90 tahun itu sudah jarang. Bahkan yang 100 tahun apalagi jarang. Umumnya di bawah 70 tahun manusia sudah meninggal. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membuktikan kedahsyatannya. Di mana di padang mahsyar itu matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, kemudian keringat bercucuran membanjiri penduduk padang mahsyar, yang kalau seandainya perahu dijalankan di atas keringat itu bisa berjalan. Saking banyaknya keringat yang dicucurkan manusia. Kalau satu hari saja di sana sama dengan 50.000 tahun dunia, macam mana kalau 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, kalikan saja. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir tidak mudah hidup di akhirat. Mereka akan kesulitan. Tapi bagi orang-orang yang beriman tentu tidak selama ini. Tergantung hisabnya. Adapun orang-orang yang beriman yang mereka tanpa hisab dan azab, ya tentu direct masuk surga, tidak akan berdiri padang mahsyar. Adapun orang-orang yang mungkin hisabnya mudah juga tidak akan lama di padang mahsyar. Adapun orang-orang yang sulit hisabnya tentu tidak selama orang-orang kafir berdiam di padang mahsyar. Karena bagaimanapun orang yang beriman akan beda balasannya di hadapan Allah dengan orang-orang kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Apa maksudnya? Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqilil kafirina ghairi lil kafirina laisa lahu dafi'. Ketika menyebutkan orang-orang kafir yang mengejek nabinya dengan cara meminta azab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak yakin bahwa azab itu akan datang kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamila, ya Muhammad, bersabarlah dengan mereka orang-orang kafir yang senantiasa menyakiti kamu. Disuruh bersabar. Adapun sabran jamila, maksudnya sabran jamila adalah sabar yang baik, maksudnya sabar yang tanpa ada keluhan. Disuruh bersabar dengan tanpa ada keluhan. Tentu walaupun khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi Al-Quran itu al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi ibarah Al-Quran itu bukan khususnya sebab turun, tapi umumnya lafaz. Walaupun mungkin ayat ini ingin memberikan nasihat kepada Rasul agar bersabar dari olokan orang-orang kafir, tapi ini juga berlaku kepada kita. Karena orang-orang kafir itu dari dulu sampai sekarang, maka mereka akan terus mengejek kita kaum muslimin, akan membuat makar bagi kita kaum muslimin, dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk memusuhi kita kaum muslimin. Maka dengan makar mereka, kedengkian mereka, permusuhan mereka kepada kita, maka bersabarlah. Bersabar dengan tingkah laku mereka. Dengan cara apa? Pertama, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya, agar kita senantiasa ditolong dari makarnya orang-orang kafir. Yang kedua, al-isti'anatu bis sabri was salat. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan senantiasa salat. Sebagaimana Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was salat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan melaksanakan salat. Kemudian yang ketiga, ta'assi bi ulil azmi. Berusaha mencontoh mereka para rasul yang disebut dengan ulul azmi. Bagaimana kaumnya yang kafir mengolok-olok mereka, mereka tetap sabar. Berusaha mengobati kekafirannya orang kafir dengan cara yang baik. Maka kita pun tirulah mereka ulul azmi minar rusul. Kemudian ada mutta'assi wal ya'si, tidak putus asa. Tidak putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tentunya mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang makarnya orang kafir itu terlalu kuat, kita tidak bisa menghadapinya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang menghadapi makar-makar mereka. Dan itu kita bisa rasakan hari ini. Bagaimana gelombang syubhat dan syahwat yang disodorkan orang-orang kafir kepada kita kaum muslimin, walaupun di antara kita mungkin tidak ada yang murtad dan keluar dari Islam, tapi minimalnya kita dijauhkan dari Islam. Lihat dengan adanya handphone dan program-programnya, betapa banyak orang yang dilalaikan dari ini. Semua adalah serangan dari orang-orang kafir tanpa harus mengangkat senjata. Dan kita bisa lihat hari ini, coba, banyak kaum muslimin yang mulai lalai dari agamanya, sibuk dengan handphone mereka, padahal di dalamnya adalah syubhat dan syahwat. Nah, siapa yang melancarkan syubhat dan syahwat kalau bukan orang kafir? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka di zaman fitnah ini kita harus lebih bersabar lagi. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir memandang siksa itu jauh, bahkan mustahil terjadi. Tapi kita memandang, kita jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah orang yang aman dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka orang-orang kafir, orang-orang yang rugi. Karena orang-orang yang beriman tidak boleh lengah dari makar Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah melancarkan makarnya, fala maraddalah, tidak ada yang sanggup mencegahnya. Lihatlah seperti yang saya contohkan di awal, bagaimana musibah-musibah yang terjadi di negeri kita sendiri, mulai dari gempa, tsunami, angin, banjir dan yang semacamnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah balanya, lalu siapa yang kemudian bisa menghadapinya? Kita orang yang beriman tidak boleh lengah dari makar Allah. Maksudnya lengah dari makar Allah itu apa? Maksudnya jangan sampai kemudian kita terperangkap dalam istidraj. Istidraj itu apa? Kalau seandainya sebuah negeri itu diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sawahnya subur, ladangnya subur, hutannya juga menghasilkan, lautannya juga sama, tambang-tambangnya dan begitu seterusnya.
kehidupan mereka makmur, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kehausan, tidak ada yang telanjang, semuanya berpakaian indah. Padahal mereka tidak pernah salat, mereka kufur nikmat, mereka tidak pernah menunaikan zakat, mereka tidak peduli, bahkan selalu melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Tiba-tiba daerahnya subur, tidak ada yang kelaparan. Ini namanya istidraj. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada sebuah negeri yang menentang syariatnya? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada sebuah negeri sementara para penghuni negeri itu orang yang banyak maksiat dan kemungkarannya? Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala sedang mengulur-ngulur waktu. Apakah mereka mau bersyukur ataukah mereka kufur? Ketika mereka makin kufur dan tidak bersyukur, disinilah kemudian bala diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Datang banjir, datang gempa, datang longsor, datang tsunami, datang hujan dan yang semacamnya. Ingat, bagi orang-orang yang beriman, siksa Allah itu harusnya dijadikan dekat di mata kita, supaya kita tidak lengah dengan makar Allah. Adapun orang-orang kafir menganggap siksa Allah itu jauh. Itu kan di Padang, tidak ada di Batam. Itu kan di Aceh, tidak ada di sini di Batu Haji. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau memindahkan azab dari Aceh ke Batam, mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kemudian kita menganggap siksa Allah itu jauh, karena Allah itu sanggup memindahkan azab kepada daerah manapun yang dikehendakinya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariban. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma takunus sama'u kal muhl wa takunul jibalu kal ihn wa la yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Siksa itu akan datang pada hari ketika langit seperti luluhan perak, gunung-gunung menjadi seperti bulu-bulu yang berterbangan, dan tidak ada seorang pun teman setia yang menanyakan temannya, padahal mereka saling melihat. Dan orang-orang yang berbuat durhaka itu menginginkan sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya, keluarganya, temannya, hartanya, dan begitu seterusnya. Kita orang yang beriman harus yakin bahwa kiamat itu sekonyong-konyong bisa datang kapan saja kepada kita. Mungkin kalau kiamat besar tidak mungkin terjadi kecuali tampak 10 tanda kepada kita. Tapi kiamat kecil sewaktu-waktu bisa datang kapan saja. Apa kiamat kecil itu? Nabi SAW mengatakan, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Kalau kematian datang kepada kalian, maka tegaklah kiamat kepadanya. Ya, kalau seandainya seperti yang digambarkan dalam ayat ini menceritakan tentang hal ihwah kondisi hari kiamat, bahwa nanti ketika kiamat datang langit seperti luluhan perak, gunung-gunung berterbangan, kemudian manusia akan sibuk masing-masing, tidak pernah kenal siapa temannya, siapa keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang lari dari temannya, orang lari dari orang tuanya, orang lari dari pasangan dan anak-anaknya, bahkan masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Ya, kalau kita cerita kiamat besar, tentu kita tidak tahu kapan waktunya, tapi yang jelas kita yakini kiamat itu pasti akan terjadi. Tapi kiamat kecil itu jelas waktunya. Apalagi Nabi SAW kemudian menyebutkan usia umatnya berkisar 60-70 tahun, kurang jelas gimana? Artinya kalau kita usianya sudah 50-60 tahun, artinya sudah dekat dengan kiamat kecil kepada kita. Dan itu kita bisa rasakan
dengan bertambahnya usia, tulang sudah tidak kuat, makin rapuh, pandangan makin rabun, telinga makin budak, kemudian kepala makin beruban, sudah susah, banyak penyakit, kenikmatan mulai berkurang. Sebenarnya itu kan sudah tanda-tanda bahwa dia sudah dekat dengan kiamat kecilnya, maksudnya dengan kematiannya. Dan itu sebuah kepastian. Tidak mungkin makhluk yang ada di permukaan bumi ini kecuali pasti akan dicabut nyawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati. Dan kematian ini datangnya tanpa pemberitahuan. Lihat saudara kita di Padang, di Aceh, apa mereka tahu mereka akan mati hari itu saat banjir? Tidak. Sebagian mereka sedang tertidur pulas, sebagian mereka boleh jadi sedang bersenang-senang, sedang makan, berkumpul dengan keluarganya. Tidak ada orang yang merasakan kematian. Tahu-tahu datang banjir kemudian mati. Artinya kematian itu bukan hanya sebuah kepastian, tapi datangnya juga tanpa pemberitahuan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita ada sesuatu yang pasti dalam hidup kita itu. Apa itu? Kematian kita. Kalau kiamat besar, bukan saya katakan tidak pasti, pasti terjadi, tapi kapan terjadinya wallahu a'lam. Karena masih membutuhkan tanda-tanda yang muncul dari tanda-tanda kiamat besar. Tapi yang jelas bahwa apabila hari itu telah datang, maksudnya hari kiamat, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibadi. Pada hari mereka saling melihat. Maksudnya saling melihat itu mungkin orang tua melihat anaknya, suami melihat istri atau sebaliknya, kemudian anak melihat orang tuanya, saudara melihat saudaranya, saling melihat di antara mereka. Kemudian berkata orang-orang durhaka itu menginginkan sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab, mereka akan melakukannya. Kalau di dunia ada orang tua sayang dengan anaknya, kemudian anaknya terkena kasus, masuklah dia ke dalam penjara. Terkadang orang tua mati-matian mengeluarkan anaknya, walaupun harus membayar lawyer dan pengacara dengan sangat mahalnya. Yang penting selamat anaknya. Itu di dunia. Sampai orang tua rela musuhan dengan orang untuk membela anaknya, berperang dengan orang untuk membela anaknya, mempertaruhkan nyawa untuk membela anaknya. Tapi di akhirat itu tidak berlaku. Kalau mereka orang-orang yang durhaka di akhirat, justru mereka orang yang paling kejam di hadapan Allah. Menawarkan tebusan, baik kalau seandainya engkau ingin selamat dari azab, maukah anakmu yang masuk neraka? Pasti setiap orang tua kelak di akhirat akan menyerahkan anaknya. Daripada aku yang diazab, biar anakku saja yang masuk neraka. Daripada aku yang diazab, ambil saja orang tuaku masuk neraka. Daripada aku yang diazab, bagus pasanganku saja yang masuk neraka. Itulah pada hari kiamat itu sedemikian dahsyatnya. Kenapa? Karena mereka tahu mereka tidak akan tahan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi tebusan-tebusan pada hari kiamat itu tidak berlaku. Tebusan-tebusan pada hari kiamat itu tidak berlaku, tidak mungkin terjadi tebusan pada hari kiamat itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Kemudian wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Karena orang yang akan dijadikan tebusan, mereka akan menghindar dari kita. Orang yang kita jadikan tebusan dari anak kita akan lari dari kita. Istri kita akan lari, orang tua kita akan lari dari kita. Macam mana kemudian kita jadikan tebusan? Sementara mereka juga lari, ingin menyelamatkan diri masing-masing. Makanya Allah mengatakan, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Tidak akan bermanfaat untuk kalian darah-darah rahim kalian dan anak-anak kalian pada hari kiamat. Pada hari itu, fala ansaba yauma idzin bainakum. Tidak ada hubungan nasab pada hari itu sesama kalian. Lalu untuk apa dan bagaimana cara menebusnya? Kalau sudah nasab masing-masing terputus, ingin menyelamatkan masing-masing,
Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, kalau seandainya bisa orang-orang durhaka itu terbebas dari azab dengan cara menebus dirinya dengan anak-anaknya, pasti mereka akan lakukan. Wa sahibatihi wa akhi, sekalipun mengorbankan istri dan saudaranya masuk neraka tidak ada masalah. Wa fasilatihi allati tu'i, keluarga yang melindungi di dunia pun tidak dianggapnya. Kalau seandainya di dunia melindungi kita, pamannya seorang yang baik dengan kita, mengurus kita dari kecil, menyekolahkan kita, memberikan bakti yang luar biasa kepada kita sehingga kita menjadi orang sukses di dunia, di akhirat kita tega bisa mengorbankan mereka kalau itu bisa. Tapi itu tidak bisa. Bahkan waman fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan kalau seandainya seluruh manusia disuruh menggantikan masuk neraka dan dia yang selamat, pasti dia akan lakukan. Tapi itu mustahil, tidak mungkin terjadi. Kenapa demikian? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena di akhirat itu masing-masing orang sibuk dengan kondisinya masing-masing, tidak akan ingat siapapun. Apalagi kemudian Allah mengatakan anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, pasangan lari dari pasangannya. Kenapa mereka masing-masing lari? Bahkan tidak mau ketemu satu dengan yang lain. Suami yang tidak pernah berpisah dengan istrinya kelak pada hari kiamat akan berpisah dengan istrinya dan tidak akan mau ketemu. Anak dan orang tua yang sangat saling menyayangi di dunia kelak pada hari kiamat masing-masing tidak mau ketemu, lari ke sana dan kemari. Bahkan saudara yang kita cintai kelak pada hari kiamat tidak mungkin berjumpa. Kenapa? Kok masing-masing lari? Ketika di dunia masing-masing mendekat, ketika di akhirat masing-masing lari. Karena mereka takut dituntut dosanya oleh masing-masing keluarganya. Boleh jadi seorang istri, dia punya dosa kepada suami, kalau ketemu suami dituntut nanti dosanya. Atau boleh jadi suami punya dosa kepada istri, kalau ketemu istrinya dituntut dosanya, maka masing-masing menghindar. Atau anak tidak mau ketemu dengan orang tuanya, boleh jadi ketika di dunia dia punya dosa kepada orang tuanya, takut dituntut, ataupun sebaliknya. Makanya disitulah mereka yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.